Sebenarnya menurut aku pribadi ya, yang paling pas itu adalah something yang memang deket ke kita. Deket ke si Miss atau Misternya sendiri sih gitu loh. Kalau mungkin misalnya di sekelilingnya banyak, mungkin apa ya, ada mungkin malnutrisi, mungkin banyak melihat anak-anak yang malnutrisi atau apa, mungkin bisa tentang advokasinya tentang stunting atau apapun itu gitu. Jadi, nggak perlu yang terlalu muluk-muluk gimana sih gitu menurut aku sih. Jadi, ya yang dekat ke Oh. kita, kemudian dan menurut kita itu punya impact yang besar, itu ya go ahead with it. Apa ya, ajangnya kita jelas-jelas mungkin kayak udah ngerasa, ih kredibilitasnya jelek atau apa, tapi kita nge-hit terus ke sana. Apakah dengan mengeluarkan Oh. energi negatif itu, apa lu nggak capek gitu? Kalau aku pribadi gitu ya, ngeluarin energi yang negatif tuh kayak sangat melelahkan. Ada sedikit banyaknya orang yang tidak setuju ya dengan apa yang aku sampaikan, tapi ini kembali lagi ini pandangan aku pribadi bahwasannya kalau aku sih berharap, mungkin pemerintah bisa memberikan support yang lebih kepada ini, kepada perwakilan kita yang akan lomba, karena gimana pun mereka membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Hello everyone, welcome back to Tenggara Talk by Alia. Hari ini ya, di episode ini kita akan rada-rada rumpi. Kenapa? Karena kita akan ngomongin pageant di Indonesia dengan tamu yang spesial yaitu Mindot. Hai, Hai. halo Alia, Hai, apa oke, kabar? baik. Mhm. Tolong perkenalkan diri ke Aduh, audiens. waduh. Aku, perkenalannya ya, nama saya Indra. Biasa cuma karena mungkin di Instagram aku itu nama username-nya _diary of travel, terus Mhm. orang-orang tuh manggilnya biasa Mindot gitu loh. Jadi kalau nama asli sih nggak, mungkin mereka tahu, cuma nggak banyak yang tahu juga. Lebih-lebih ke kalau misalnya kalau di IG di mana panggilnya Mindot sih gitu. Admin Dot. Yes, admin Yes. dot. Jadi panggilnya Mindot, Mindot biasalah ya di pageant-pageant kan kalau admin apa bla bla bla, min bla 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 gitu loh. Jadi ya they just call me Mindot. Alright, jadi maunya Mhm. kalau di podcast sekarang dipanggilnya Indra atau Mindot? Anything would be good, tapi kayak mungkin karena kita konteksnya pageant ya mungkin Mindot. Mindot, Iya yes. mungkin ya. Oke. Mhm, Oke, mungkin teman-teman yang jadi mhm, subscribernya Tenggara belum tahu nih apa ya kira-kira kegiatannya Mindot nih mhm. di dunia pageant di Indonesia. Jadi aku akan bacakan Uh, prestasi-prestasinya, kayaknya belum ada pengalamannya. prestasi deh. Ini bagi aku ini tuh udah prestasi Oh loh, ini oke, keren loh. Jadi, sure. guys yang lagi nonton, tahu nggak kalau Mindot itu adalah salah satu juri di Mr. Miss Grand Tourism Indonesia Mhm, 2023, juri juga di Miss International Philippines di Manila di Juni 2023, kemudian Putra Putri Kesenian Nusantara di Bali 2023, mhm, dan MMBI Banten pada tahun 2024. mhm. Kemudian pernah juga diundang menjadi juri di Mr. Universe 2023 di India dan juga di Man of the Globe di Manila. Iya. Dan next tahun ini jadwalnya ada jadi juri di Mr. International 2024 Philippines. Oh my Yes. Oh my god. belum Schedule beres. ya. Belum Mhm. beres loh, belum selesai Apalagi? guys. Apalagi? Masih ada guys. Oke, ini keren banget nih. Hmm. Selain menjadi juri, Indra ini alias Mindot Mhm, juga memiliki pengalaman luas dalam meliput berbagai acara pageant mhm, internasional mhm, nih ya. Contohnya Mr. Miss Supranational 2022 and 2023 in Poland, mhm. Miss International 2022 in Tokyo, Miss Earth 2022 in Manila, serta Mr. Glam dan Miss Glamour Look 2022. And don't forget, Miss Universe 2022 in New Orleans, USA. Iya, bener banget. Jadi bener-bener travelnya tuh adalah karena kamu emang pindah-pindah negara Bener, jadi terus. tuh sebenarnya gini, lucunya adalah yang uniknya jadi dulu tuh gini, tujuan pertama bikin akun aku yang dot itu, Mhm. _diary of travel itu bener-bener cuma ketika aku lagi traveling, terus kan ada pemandangan bagus, itu jadi aku posting di situ semua tanpa muka aku. Jadi yang ada muka aku pasti di akun personal gitu kan. Lalu aku semua yang pemandangan dan lain-lain tuh aku taruh di akun dot ini. Lalu ketika jadi sebenarnya mulai booming dan viralnya itu di ketika 2022 waktu aku lagi, ke Polandia dan di saat itu juga lagi ada Miss dan Mister Supranasional. Kemudian aku ke sana memang tujuannya sih nonton Miss sama Mister Supranasionalnya. Lalu kan karena mungkin jaraknya jauh atau gimana, jadi kan yang ngeliput mungkin nggak ada ya. Jadi sebenarnya gue pun bukan yang ngeliput yang
bener-bener kayak profesional gitu waktu itu. Jadi bener-bener kayak cuma ya udah sambil live, sambil cerita-cerita gitu kan. Lalu it just went viral, ya udah deh akhirnya page aku rame dan sekarang akhirnya berubah menjadi akun yang semi-semi pageant seperti itu. Setengah travel, setengah Betul pageant, betul, nggak iya. semua 100% full di pageant karena kadang kayak aku lagi jalan-jalan kemana pun aku akan posting di situ. Tapi sekarang mostly bisa dibilang mungkin lebih dari 70% ya tentang pageant sih dan followers-nya lebih banyak sekarang di bagian pageant, kayak gitu. Alright. Mhm, Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke mhm, pembahasan tentang pageant, untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang yang mhm, sebenarnya belum terlalu ngerti pageant dan iya, kenapa kok bisa ada orang Indonesia yang jadi juri pageant internasional, kayak mhm, bisa lebih dibahas lagi deh. Emang mhm. pageant tuh ada apa aja? Kayak mereka Oh, belum tahu kan. Coba oke. jelasin. Mungkin orang-orang umumnya taunya cuma ada Miss Universe, Miss World, terus cuma ada Mhm, Miss Indonesia dan Putri Indonesia. Tapi kan iya, ternyata dunia pageant itu tuh banyak banget benar kan benar banget, ajang-ajangnya. mhm. Tolong jelasin dong, Of Say. course. Jadi ini Yes. berdasarkan apa yang aku ketahuin aja gitu ya. Jadi Ya, kalau mungkin masyarakat awam ya, kalau kita sebagai pageant lovers mungkin udah tahu bedanya. Apa sih beda Putri Indonesia dan Miss Indonesia udah pasti tahu gitu loh. iya. Tanpa perlu dijelasin gitu ya udah pasti tahu. Tapi kalau bagi masyarakat awam mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Putri Indonesia dan Miss Indonesia itu terpisah. Dulu pun ya mungkin di tahun 2018 ke bawah aku ngiranya itu adalah sama gitu loh. Putri Iya. Indonesia dan Miss Indonesia itu sama cuma oh mungkin nama nama Inggrisnya Putri Indonesia adalah Miss Indonesia, tapi kan saat itu kan, ya aku memang awam gitu loh. Aku baru terjun dan aktif di dunia pageant itu sekitar tahun 2022, lebih kurang. Nah, mungkin bedanya yang teman-teman, bisa ketahuin bahwa ya memang 2 ajang ini berbeda gitu kan. Putri Indonesia itu under PT Mustika Ratu, ini yang setahu aku ya, dan memang mereka saat ini ya mereka punya 4 lisensi internasional, di mana 4 lisensi itu ada Miss Supranasional, Miss Internasional, Miss Charm, dan juga Miss Cosmo yang baru saja lisensinya didapat oleh Putri Indonesia. Selamat ya Putri Indonesia. Wuh. Terus kalau untuk Miss Indonesia kayaknya kamu lebih tahu deh Alia karena kamu salah satu alumni Miss Indonesia ya. Jadi Tapi kan tamu aku kamu hari oh oke. ini, bukan Jadi tentang aku. ya bener sih sebenarnya. Jadi Miss Indonesia itu untuk winernya itu dikirim ke Miss World gitu. Dan barusan final kemarin ya sekitar 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu, seminggu lalu eh ya 2 minggu lalu lebih kurang di finalnya itu diadakan di India. Dan itu under MNC Group ya, Ibu Liliana Thanosudibio sebagai national director-nya. Lalu sekarang juga kalau mungkin teman-teman yang aktif di dunia entertainment di showbiz ini tahu ya bahwasannya ada Kak Ivan Gunawan juga yang tahun lalu ya, launching, pageant barunya itu namanya Miss Mega Bintang Indonesia. Nah, Miss Mega Bintang Indonesia itu winner utamanya dikirim ke Miss Grand Internasional yang base-nya itu di Thailand. Tapi biasanya itu tiap tahun, apa ya, host country dari Miss Internasional tuh beda-beda. Tahun lalu itu diadakan di Vietnam gitu dan Kak Oh. Igun juga ada beberapa license-nya juga ada contohnya Miss Eco, kemudian juga ada Reina Hispano Americana gitu dan lain-lain. Total kalau nggak salah Kak Igun sampai sekarang yang aku tahu tuh ada 9 license internasional Kak Igun. Wow. Lalu juga ada, Putri Nusantara itu, salah satu pageant besar yang dipegang itu ada Miss Earth yang markasnya di Manila. Kemudian juga ada Eljon ya, Yayasan Eljon itu juga, berdiri juga cukup lama udah, itu ngirimnya itu sekarang baru yang info yang aku dapat baru kemarin itu mereka dapat license itu Miss Supra Global gitu. Jadi sebenarnya pageant itu di dunia ini banyak banget ya, Alia juga tahu ya. Yang kalau mungkin kalau kita awam ya, dulu kita taunya cuma, aduh Miss Universe, Miss World, tapi sekarang ya beda banget gitu loh. Time is changing dan makin banyak pageant-pageant yang ada gitu sih. Itu yang aku tahu ya, kalau kamu gimana? Aku lagi nyari contekan. Oh oke. Oke Enggak, maksud aku gini. oke. Mungkin kalau teman-teman yang masih belum kebayang kali ya, Mhm mhm. kok pageant ternyata ada banyak banget. Iya, Kirain Miss Indonesia dan Putri Indonesia tuh sama. Mungkin mhm berarti kita bisa kasih analoginya kayak contohnya fast food ya. mhm Ya bayangin industri pageant tuh kayak industri fast food ya mhm kan. mhm. And then di fast food itu kan restorannya banyak. Banget, Nah, restoran tuh kayak ajangnya nih. mhm Restorannya banyak kayak contohnya kalau fast food kita kepikiran McD, mhm. KFC, Benar siapa lagi nih Awe, ya benar. kan, Burger Burger King, King, Taco mhm Bell, mhm. banyak banget kan. Banyak Dan banget.
banyak banget juga restoran-restoran yang ada di luar negeri yang mungkin kita ngelihat nih di FYP TikTok kayak Iya. contohnya Chick-fil-A contohnya atau mungkin Subway dulu pas Iya, belum ada di Indonesia bener kan bener. orang-orang bilang ih coba ada di Indonesia karena ternyata ada banyak banget kan. Bener. Nah di Indonesia tuh memang mungkin ajang-ajang yang baru diketahui itu kayak baru sedikit tapi di luar negeri ada banyak jadi kayak Bener. gitu kan. Bener Sama banget. kan jadi kayak kalau di industri fast food ya gitu ada banyak restoran banyak banget ada AW, ada IHOP, ada Wendy segala macam. Bener. Kalau di Indonesia ya gitu sekarang ada Miss Indonesia, ada Putri Indonesia, ada Miss Miss Mega Mega Bintang, Bintang. terus ada apa lagi? Ada Miss Putri Nusantara. ada Putri Nusantara, Bumi. Putri Itu banyak Bumi sih banyak sekarang. gitu. Jadi kayak untuk dunia pageant ternyata bukan cuma itu aja ya Iya. gitu. Kayak untuk sebagai background semoga teman-teman udah mulai kebayang gitu. Perlu diingat aja bahwa kayak yang mungkin yang paling orang awam yang paling nggak tahu itu ya Putri Indonesia sama Miss Indonesia itu yang sering di mix up ya mungkin ya. Iya, aku kan sering banget juga kalau misalnya lagi ketemu orang-orang, Alia tuh Putri Indonesia kan? Bukan, aku Miss Indonesia. Tapi kadang suka kayak nggak enak kalau salahin jadi kayak cuma bilang iya gitu. Karena kayak nggak enak mengkoreksi. Juga, iya, kan? Iya biar cepet. Iya, karena kadang kalau misalkan aku harus jelasin beda loh Putri Indonesia sama Miss Indonesia yang punya beda. Maksudnya apa? Terus jadi panjang lagi. Bener kayak, banget. Aduh jadi gak enak kasihan ini kalau mereka gak terlalu ngerti-ngerti terus aku mah jadi kayak ngerasa berbeban untuk gimana caranya untuk ngejelasin ini. Iya bener banget. Itu juga yang mungkin kadang aku juga maksudnya aku juga mungkin yang bisa sharing seperti itu ya. Jadi kayak yang orang juga mikirnya dulu itu sama atau apa gitu. Bahkan ketika aku sebelum jadi pageant lovers pun ya mikirnya itu sama gitu. Cuma sekarang karena udah paham jadinya kayak yang oh itu beda gitu sih. Alright, jadi itu bedanya dan kenapa bisa sampai ternyata kamu jadi juri di berbagai ajang ini ya. Sayang pasti. Oke. Nah, before we go further into that, aku mau tanya, sebenarnya kenapa kamu jadi suka pageant? Kenapa jadi pageant lovers gitu? Dari banyak fandom di dunia ini kayak ada yang milih jadi fans K-pop, ada yang milih jadi fans bola, milih jadi fans rugby, fans basket, fans itu segala macam. Kamu milih fans pageant. Why, bestie? Kayaknya kalau gue jadi fans bola, fans basket tuh kayaknya bukan gue banget ya. Tapi lebih ke gini, itu semua kayak terjadi memang tanpa disengaja, bener-bener tanpa disengaja. Jadi ketika itu tuh aku masih ingat ya sekitar tahun 2022 ketika aku scroll TikTok ada muncul salah satu beauty queen yang saat itu sedang bertanding gitu ya. Lalu aku ngecek, terus aku dengerin dia speech tuh gitu kan kayak, anjir pinter banget nih cewek, anjir cakep banget nih cewek gitu kan. Lalu aku mulai cari-cari tahu. Nah cari tahu lalu aku ngecek bla 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 bla. Jadi kayak yang, seru juga kayaknya ya gitu kan. Dan saat itu baru mulai follow-follow mungkin portal-portal besar yang ada di Indonesia, portal pageant besar yang ada di Indonesia. Aku follow, lalu ya udah deh. Aku pun saat itu hanya sebagai silent reader, bener-bener gak pernah komen, gak pernah apa, cuma kayak cari-cari info apa gitu kan, seru ya. Mungkin saat itu juga lagi lagi musim-musimnya mungkin agak nge-war sama negara tetangga saat itu. Jadi aku ngebacanya itu nge-war tuh maksudnya kayak fansnya berantem antar fansnya negara. berantem, benar-benar. Jadi kalau kita fans Indonesia itu sering dengan negara tetangga ya, nggak perlu disebutkan tetangga mana ya. Lalu kita tetangganya banyak loh guys. Iya, tetangga yang penting negara di atas kita itu gitu kan. Jadi jangan nyindir. Aduh aku takut. Jadi tuh maksudnya aku saat itu tuh maksudnya nggak pernah memang aku niatin untuk masuk ke dunia ini gitu. Jadi benar-benar kayak yang it all happens juga benar-benar tiba-tiba dan ya udah. Akhirnya yang aku ngerasa aku suka dan aku rasa asik di sini ya udah akhirnya berkecimpung deh di sini. Minjot, tapi aku tuh masih penasaran prosesnya karena ini kan loncatnya jauh dari sekedar fans yang nonton doang, mungkin antara nonton live atau nonton di layar. Menjadi juri itu perpindahan yang jauh itu prosesnya gimana? Apakah karena itu kamu saking seringnya nonton dan ketemu sama orang-orang akhirnya kamu bisa mendapat kesempatan jadi juri? Tapi kan gak semua orang bisa jadi juri loh gitu. Jadi kayak I just want to know prosesnya seperti apa sih? Nah itu juga mungkin bagi aku tuh aku bukan nyebutnya privilege ya, tapi lebih ke yang satu proses yang menurut aku juga jujur agak cepet gitu loh. Karena aku benar-benar baru aktif di pageant itu 2022. Ketika itu memang yang kayak tadi aku mention tadi bahwa aku nonton di Mister sama Miss Supranasional yang ada di Polandia. Lalu saat itu page aku lumayan booming di Indonesia. Lalu gak lama setelah itu aku nonton Miss Internasional yang ada di Jepang.
Lalu nggak lama setelah itu langsung nonton Mr. Glam sama Miss Glamour Look yang ada di Manila. Dan waktu yang bersamaan juga itu ada beda kalau nggak salah 2-3 hari langsung ada final Miss Earth. Nah, Miss Earth itu salah satu ajang yang mungkin yang terlalu mendapat banyak kritik sih dari pageant lovers kita. Mungkin Alia juga tahu ya, kalau Miss Earth itu mungkin banyak ada sedikit sentimen negatif gitu dari pageant lovers kita. Dan saat itu aku nonton di situ, dan ketika aku nonton di situ ketemu sama, aku kebetulan dapat kursi bagian depan. Jadi dekat sama MC-nya. MC-nya itu salah satu MC-nya adalah Karen Ibasco. Karen Ibasco itu adalah Miss Earth 2017 dari Philippines. Dan Nyai Karen ya kita nyebutnya ya, Nyai Karen, dan itu banyak fans banget tuh di Indonesia. Lalu aku minta foto, ada ngobrol sedikit doang. Habis itu gak lama setelah itu nonton lagi yang paling boomingnya itu waktu nonton Miss Universe. Nah, Miss Universe itu aku nonton di New Orleans. Jadi edisi 2022 tapi diadakan di Januari 2023. Itu diadakan di New Orleans di Amerika. Nah, saat itu aku langsung baru kenalan dengan banyak banget orang yang dari Thailand, Philippines, dari negara Amerika Latin, bla bla bla. Akhirnya ya udah just make connection with them, dan oke deh saat itu ya mungkin ada sedikit branding yang mungkin cukup lah bagi mereka untuk mempercayakan aku. Mungkin ya, ini persepsi aku, but I don't know. It's a joke. But I don't know. Cucok ya, itu bahasa Hayati banget ya, cucok ya. Okay, well, yeah. So, bahasa Hayati ya, bahasa Hayati. Boleh nggak kamu ajarin aku? Ya sebenarnya aku udah tahu sih, tapi Pasti kan mungkin dong. Kan aku juga Hayati guys. Tapi mungkin mereka bingung nih Hayati itu apa. Iya, nah sekarang ajarin dulu ke penonton ya. Bukan ajarin ke aku, tapi ajarin ke penonton. Itu bahasanya teman-teman fans pageant tuh apa sih? Mulai dari Hayati. Artinya Hayati itu apa? Kalau Hayati itu mungkin ya, ini jujur aku nggak tahu. Aku nggak tahu pastinya asal muasalnya dari mana. Cuma mungkin karena kita nyebutnya itu, kalau kita di bahasa Indonesia kan ada namanya keberagaman hayati gitu loh. Ya, keberagaman. Spesies yang unik mungkin ya. Mungkin aku nggak tahu. I don't know if it is correct or not. I'm so sorry. Tapi menurut aku itu mungkin salah satu spesies unik gitu ya. Karena maksudnya pageant lovers itu menurut aku juga salah satu spesies yang unik gitu yang ada di Indonesia. Jadi ya maksudnya tanpa mereka pun itu akan pageant itu akan sepi. Dengan ada mereka pun mungkin kadang ada saling serang atau apa, itu akan jadi rame. Jadi seunik itu memang gitu loh. Jadinya karena ada spesies tertentu ini gitu. Keberagaman hayati, bilangnya hayati. Oke. Ini itu versi aku ya, cuma nggak tahu, mungkin aku juga salah. Mungkin ada yang lebih tahu, mungkin boleh komen ya. Oke, komen aja. Alright, satu hayati kita udah tahu. Coba ajarin 2 kata atau 2 phrase lain ya, istilah-istilahan. Istilahnya mungkin kita itu nyebutnya chasciscus. Oke, chasciscus. Chasciscus itu artinya kalau mungkin ada perwakilan kita yang punya public speaking atau communication skill yang sangat mumpuni. Khususnya itu ini biasa referringnya itu ke bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ngalir, deres ya, kayak air terjun Niagara ya, mereka nyebutnya chasciscus ya wak nih orang gitu loh. Jadi itu juga mungkin salah satu istilah yang ada di pageant. Terus apa lagi ya? Banting-membanting. Nah itu apa maksudnya? Banting-membanting. Jadi kalau ketika misalnya lagi lomba internasional, perwakilan kita itu tuh tampil outstanding. Jadi pasti semua, bukan perwakilan kita doang, perwakilan semua negara pasti mau tampil outstanding ya, yang paling menonjol satu sama lain gitu ya. Lalu kalau perwakilan kita menonjol dan perwakilan tetangga menonjol ya, bukan tetangganya siapapun lah dari negara manapun tampilannya menonjol, kita nyebutnya itu banting-membanting. Jadi benar-benar kayak yang mereka try to stand out to one another sih. Jadi kayak yang keren banget. Makanya gitu. kayak kalau istilah-istilahnya lebih kayak kalau ada fans Smackdown tuh kan. Betul, yang kan ini dibanting. yang A membanting B membanting C gitu. Jadi banting-membanting. A menjambak B. Betul. Itu juga salah satu jambak-jambakan juga ada loh. Jambak-jambakan juga ada. Jambak-jambakan gitu. Ya itu juga ada. Okay. Terus dar-der-dor itu juga penampilannya penampilannya dar-der-dor banget. Biasa tuh kita bisa bilang tuh on point banget, mungkin dari rambut, dari baju, dari mungkin sepatu, jalannya bla bla bla, dar-der-dor itu yang kayak bagus banget, keren banget, kece banget gitu. Wow. Itu mungkin beberapa istilahnya doang ya. Oke, jadi Hayati semuanya tuh upayanya untuk support wakil Indonesia tuh sangat dar-der-dor, bener gak? Banget. Cara menggunakannya gitu. Betul, karena kan apalagi misalnya kadang kita mikir gini loh, bagaimana seantusiasnya PL kita itu kadang tuh gini, PL tuh pageant lovers ya. Singkatan. Pageant lovers kita itu kadang misalnya gini, ketika acara pageant tuh diadakan di
Amerika contohnya. Perbedaan waktunya kan kita tahu ya bisa 12 jam. Bener nggak sih? Mungkin di sana mulainya jam 6 sore, di kita itu bahkan jam 6 pagi. Mungkin beberapa orang tuh untuk bangun pagi tuh struggling ya, termasuk kayak gue gitu ya. Gue kan juga bangun pagi nggak pagi-pagi banget gitu loh. Jadi, tapi kalau ketika ada acara pageant gitu ya, jam 5 pun kita jabanin say. Oke, jam 5 pagi kita jabanin, kita set alarm bangun cuma buat khusus untuk ngelihat perwakilan Indonesia. Dan kalau misalnya nama perwakilan kita disebut ya masuk ke top 20, top 10 atau apapun itu kita kayak ngerasa bangga banget nggak sih? Kayak yang ih masuk loh gitu. Meskipun mungkin belum dapat crown utamanya atau apa, tapi at least kita nyebutnya itu dapat placement, itu bagi kita sebuah prestasi dan kita sangat bangga. Kayak gitu sih kalau gue ya. Syum. Syum. Syum apa artinya syum? Aduh nggak tahu itu syum itu kayaknya akhiran Kayak doang nggak period, sih? ya kan? Ya mungkin jadi Period. itu kayak Syum. akhiran doang. Kayak syum dapat placement yang Syum. penting syum. Dapat Iya kan? placement, syum. Masih gitu. harus bersyukur kalau kita dapat placement karena ada negara-negara yang nggak dapat placement. Jadi kayak syum. Benar. Dan itu juga harus kita garis bawahi, itu adalah perjuangan dari mungkin apa ya, akumulasi dari apa bisa dibilang trainingnya mereka, bagaimana mereka mempersiapkan itu semua sebelum melangkah ke kontes internasional gitu. Jadi ya harus kita apresiasi semuanya gitu. Alright. Nah ini kan kamu bilang harus mengapresiasi Bener. juga kan ya. Tapi ini Bener. dari sisi pageant lover. Sekarang aku mau membawa kamu untuk membahas dari sisi masyarakat lebih umum. Tadi kan dari tadi kita mikir audiens kita mungkin nggak tahu arti istilah-istilah ini, nggak tahu pageantnya ada macam-macam. Benar. Dan aku sadar masyarakat juga nggak semuanya memiliki persepsi yang positif terhadap Benar. ajang-ajang ini. Ada persepsi negatif kayak, ih Benar. ngapain sih kamu kok ikut-ikutan lomba-lomba kayak gitu? Ih kok kamu pamer aurat contohnya. Benar. Ih kok kamu begini, kok kamu begitu? Ngapain ikutan ajang-ajang seperti itu? Nah kan jadi ada ya Ada banget. negatif-negatif itu dan Iya. kamu juga sadar. Bagaimana jadi caranya Mindot membuat berbagai kegiatan kamu ini mampu membuat persepsi masyarakat tuh jadi lebih positif? Karena kan yang lihat konten kamu nggak cuma PL sekarang, Benar. tapi masyarakat umum. Dan gimana caranya kamu memberikan manfaat positif bagi orang-orang ini? Ih, berasa kamu jadi Berasa miss-nya gue ya. jadi miss-nya Iya, deh. Ya aku ampun. yang lagi tanya pertanyaan. Jadi suka iya, deh. 15 detik dari sekarang. Jangan dong. Nggak, jadi itu kalau aku pribadi ya mungkin itu persepsi itu bukan hanya ke mungkin peserta si pageant itu. Mungkin kadang juga ada perspektif ya bagi pageant loversnya sendiri. Alia mungkin Alia juga tahu ya, mungkin banyak yang ada yang mengatakan bahwa mungkin pageant lovers itu mungkin sebagian besar low education, low income. Ada mungkin ya, aku pernah ada dengar seperti itu. Tapi maksudnya itu juga membuktikan bahwa enggak sih, itu enggak benar sih. Bahwasanya dari pageant lovers ini pun sendiri backgroundnya juga banyak. Ada yang mungkin lulusan dokter, bla bla bla, itu juga banyak. Lalu kalau tadi kita berbicara soal perwakilan kita yang lagi lomba mungkin dapat stigma negatif, menurut aku tuh segala sesuatu di masyarakat ini mungkin pasti ada plus dan minusnya, ada positif, ada negatifnya. Jadi tergantung kita dari perspektif mana aja sih kita melihat gitu loh. Selama mereka membawa prestasi gitu ya, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, patut kita apresiasi bentuk apapun itu. Kalau berbicara tadi soal misalnya yang buka aurat atau apa, sebenarnya itu juga bisa menjadi salah satu kita bisa ini kok modifikasi kok sekarang, karena seperti yang Alia tahu bahwa di edisi Miss Universe tahun ini yang baru berlangsung sekitar di tahun lalu di bulan November itu ada perwakilan dari Timur Tengah. Mungkin kalau di kita ya orang awam tuh mikirnya kalau dari Timur Tengah nggak mungkin bisa ikut ajang kecantikan dan berbikini ria gitu kan. Tapi tahun lalu itu tuh ada negara Pakistan, ada negara Bahrain kalau nggak salah, dan mereka ikut. Dan ketika sesi bikininya itu, swimwearnya itu tuh mereka pakai yang namanya apa sih? Burkini? What is that? What would they call that? Oh, jadi pokoknya tertutup, benar-benar tertutup banget. baju panjang. renang yang lebih tertutup dan sesuai dengan budayanya mereka. Benar. Jadi sebenarnya stigma-stigma itu sebenarnya bagi kita masyarakat awam, kita mungkin bisa melihat dari arah lain, perspektif yang lebih positif sih gitu. Iya, sih. jadi sebenarnya dunia pageant tuh nggak senegatif itu dan mereka juga sudah banyak penyesuaian untuk melihat kalau ini tuh mau dibawa ke arah positif kok dan memberikan dampak positif gitu ya. Bener banget. Dan kalau misalkan ada kontestan yang nggak setuju untuk dan juga nggak nyaman untuk melakukan sesuatu, mereka bisa adjust untuk melakukan hal lain yang lebih nyaman dan sesuai dengan budayanya. Jadi seperti itu ya. Benar. Alright. Bahkan ini juga mungkin Alia juga tahu bahwa waktu kita di tahun 2013 ya, kita pernah jadi host country untuk Miss World. Ya kan, yang diadakan oleh yayasan yang Alia sempat bernaung saat itu. Itu kan diadakan di Indonesia, khususnya di Pulau Bali gitu ya. Dan saat itu karena memang saat itu mungkin terjadi banyak penolakan ya, bahwa sesi swimsuit itu mungkin terlalu terlalu terbuka dan tidak sesuai dengan paham, maksudnya norma kita di
timur ini gitu loh. Jadi saat itu kan edisi itu tidak ada sesi swimwear, bener nggak sih? Kalau aku nggak salah ya, tidak ada sesi swimwear. Dan setelah itu kedepannya bahkan Miss World sendiri tidak ada sesi swimwear lagi, setahu aku. Oke, Mungkin yes. mungkin bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. Jadi menurut aku beauty pageant itu sudah bertransformasi yang dari dulunya seperti apa sampai sekarang itu lebih ke empowering sih. Empowerment, slay, Yes, shum, slay, shum. syam. Alright, nah Mhm. kalau gitu kamu sudah sangat yakin ya semua konten-konten kamu ini manfaatnya baik dan positif dan bisa membantu masyarakat untuk belajar bahwa pageant itu bukan hal yang negatif. I Alright, hope so. oke. Nah sekarang Mhm. dari pelaku pageantnya sendiri, Mhm. dari miss-missnya, Mhm. miss dan mister yang Iya, lagi bertanding iya. ini, Mhm. mereka itu kan sering harus melakukan advokasi dari mata pageant lovers nih yang Mhm, emang mhm. udah setia banget support dan voting Iya. mereka. Advokasi atau kegiatan sosial apa aja sih yang dikira paling pas untuk bikin perwakilan Indonesia tuh bisa bersaing lebih unggul lagi di ajang-ajang internasional? Karena kan kadang kita ngelihat, Mhm. oh ada negara lain yang advokasinya bagus, terus akhirnya gara-gara advokasi itu dia jadi menang. Benar. Atau ada juga advokasinya mungkin kurang nggak terlalu bagus di mata kita, tapi ternyata bisa menang juga. Benar. Nah jadi sebenarnya yang paling pas tuh seperti apa? Mhm. Sebenarnya menurut aku pribadi ya, yang paling pas itu adalah something yang memang deket ke kita. Deket ke si Miss atau Misternya sendiri sih gitu loh. Kalau mungkin misalnya di sekelilingnya banyak mungkin apa ya, ada mungkin malnutrisi, mungkin banyak melihat anak-anak yang malnutrisi atau apa, mungkin bisa tentang advokasinya tentang stunting atau apapun itu gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu muluk-muluk gimana sih gitu menurut aku sih. Jadi ya yang dekat ke Oh. kita, kemudian dan menurut kita itu punya impact yang besar, itu ya go ahead with it. Jadi yang benar-benar asli dia alamin ya, Benar, jadi nggak benar. nggak Nggak direkayasa ya? direkayasa, nggak Oh. dibuat-buat, dan maksudnya nggak dilakukan hanya untuk pageant ini, tapi maksudnya itu berkesinambungan untuk jangka panjang Yes. sih, Iya kayak aku setuju gitu. banget tuh tentangnya, harus Syuk, berkesinambungan. benar, Jangan itu. beres lomba abis itu biar bubar itu Iya, tapi kegiatannya. sebenarnya kalau mau setelah beres lomba bubar pun that is okay, karena kan setiap orang kan punya punya apa ya, punya pilihan, benar nggak sih? Mhm. Mungkin juga setelah lomba dia sibuk dengan ya setelah ya kan hidup bukan melulu soal pageant, benar nggak? Mungkin Alia juga setuju gitu Bener, kan. Hidup bener. tidak melulu soal pageant, bahwa setelah dari pageant ini karirnya semakin baik, akhirnya nggak punya sebanyak itu waktu untuk menjalankan, that is totally okay gitu sih. Mhm. I see. Tapi aku lebih lebih prefer ya, kalau Mhm. pribadi Iya, aku kamu ya, aku pribadi lebih prefer gimana? kalau advokasinya itu harus dijalani. Misalkan kalau misalkan itu harus Mhm. ditutup ya, kayak tadi Iya. kamu harus tutup buku di Iya. chapter yang itu, Iya. seenggaknya buka chapter lain yang manfaatnya juga tetap harus dilanjutkan gitu. Benar, Jangan benar. asal-asalan yang kayak apa ya, seolah-olah apa ya, fake aja gitu Iya, kesannya dibuat kayak hanya untuk lomba, kelar iya, lomba jadi bye gitu. aku kadang suka kesel, ih kok nggak tulus gitu ya. Mhm. Ya udah, aku Mhm. mau tanya, apa harapannya Mindot terhadap pageant lovers di Indonesia? Kan mengingat banyak konflik ya, mulai dari fans antar negara kan suka kadang-kadang karena Mhm. saling semangat pengen mendukung Benar. wakil negaranya menang, Mhm. jadinya kadang-kadang bisa jadi sampai menyerang fans negara lain, Mhm. atau juga ada fans-fans di negara masing-masing yang lagi gelisah gara-gara kok kondisi perpageantan di negara itu, di negara masing-masing ya kayak ada masalah internal, jadinya gelisah, galau gitu loh. Mhm. Jadi gimana ya semangatnya dan pesannya Mhm. Mindot untuk Iya. teman-teman ini supaya bisa tetap positif dan juga lingkungan kita nih jadi lebih sehat Iya. di secara jangka panjang. Betul. Kalau aku sih pribadi ngelihatnya itu sebenarnya aku ngelihat dari skala yang lebih besar dan juga skala yang lebih kecil sih. Kalau memang mungkin kita berbicara apa ya, peperangan antar fans antar negara itu memang udah terjadi lama ya. Waktu itu aku Mhm. sempat nanya-nanya ke mungkin beberapa pageant lovers yang memang mereka udah lama banget jadi pageant lovers gitu ya. Kok bisa sih kita istilahnya perang mulu sama negara tertentu gitu. Lagi kasih tahu ceritanya. Tapi aku sih melihatnya gini, aku memulai dari diriku sendiri sih. Kalau aku kan kayak yang oke, kadang beberapa kontennya itu memang keterlaluan gitu loh. Kok beberapa kontennya Mmm. keterlaluan, karena aku juga merasa kayak, "Kok gini sih?" Gitu kan. Tapi aku bukan tipe yang langsung kayak yang ngelabrak dan juga membalas gitu, enggak gitu loh. Karena menurut aku kalau kalau itu lanjut terus kayak nggak akan ada habisnya nggak sih gitu loh. Misalnya gue nginsult lu terus lu juga balas ke gue balas lagi, itu nggak akan Nggak habis ada gitu loh, habisnya nggak ada ya. habisnya. Makanya kalau gue sih maunya kayak yang bahkan kayak cuma ngelihat, ya ampun kok mereka sebanyak
mungkin waktunya kok banyak banget ya sampai bisa bikin kayak gini, ngedit foto ini kayak gitu. Jadi kayak yang udah gue sendiri sih kayak yang mungkin karena bukan 100% full di pageant dan juga ada kesibukan di dunia nyata, ya udah di real life juga sibuk gitu. Jadi kayak yang Iya. menikmati itu ketika selama aku ngerasa itu nyaman dan aku rasa aman, ya udah aku lanjut gitu kan. Kemudian juga sekarang tapi yang uniknya adalah fenomena itu bukan hanya terjadi peperangan antara kita, maksudnya pageant lovers Indonesia dengan pageant lovers yang ada di luar. Bahkan sekarang ini pun terkadang ya pageant lovers dari mungkin fans ajang tertentu di sini dengan ajang tertentu yang ada di Indonesia itu saling serang gitu. Dan mungkin di sini juga Oh. aku mungkin boleh mengingatkan ya ke PL-PL semuanya teman-teman, mungkin kalau kalian suka ajang A dan mungkin kurang suka ajang B atau gimana, ya mungkin ya udah support aja ajang A-nya gitu loh. Ajang B-nya mungkin ya kalau nggak suka nggak usah ditonton atau gimana sih. Kamu ngerasa nggak sih Ngerasa akhir-akhir banget. ini? Ya nggak sih, kalau aku jujur kadang kayak yang ya ampun, tapi gimana ya, kalau aku speak up mungkin aku dituduh condong ke ajang tertentu di sini. Kebetulan aku memang ada deket sama salah satu mungkin dari pengurus ajang tertentu gitu ya. Jadi aku melihatnya coba mulai dari diri sendiri aja deh. Aku nggak pernah memulai peperangan dan nggak pernah mau ikut campur ke peperangan apapun ya yang terjadi di sosmed, meskipun itu virtual, tapi kadang kayak beberapa hal tuh keterlaluan. Jadi ya udah, let's just start by ourselves gitu. Selamat, nilainya 10 untuk speech-nya. Bukannya 11 dari 100, bukan. Hai, syum. Syam. Oke, aku pengen discuss lebih Ya. detail lagi sekarang tentang dunia pageantnya, lebih spesifik ya. Ya. Lebih ke soal prestasinya Indonesia di pageant internasional Iya. nih. Karena kan kamu udah aktif di nasional dan internasional. Kalau tadi kita bahas sebagai PL, sekarang aku bahas lebih ke secara lebih spesifik prestasinya Indonesia. Nih, kamu kan udah ngelihat kompetensinya Miss dan Mister di Indonesia Iya. dan di luar negeri. Nah, gimana sih menurut kamu image dan juga kompetensinya orang Indonesia di antara negara-negara lain gitu? Do you think kita tuh sebenarnya tuh menjadi negara yang benar-benar berpeluang sangat besar untuk menang di ajang-ajang atau gimana? Terus reputasinya negara kita tuh seperti apa sih di antara orang lain dari negara-negara lain? Kan kamu udah pernah tuh dari lingkungan itu. Iya. Jadi kayak how does the world see us sebenarnya sih? Iya, Gitu. sebenarnya how the world see us itu tuh sebenarnya unik banget sih menurut aku. Karena Really? gini, karena uniknya adalah ketika ya ada portal pageant luar ya, ketika mungkin memposting tentang perwakilan kita yang sedang bertanding di luar itu Indonesia, kita akan langsung menghujani postingan itu dengan love from Indonesia. Itu kan yang fenomena yang sangat mungkin mereka ngerasa lapak gue jadi rame nih gitu loh. Jadi itu aku juga terima, maksudnya langsung loh aku terima testimonial ini tuh dari teman portal pageantku yang ada di Thailand saat itu. Jadi ketika anytime dia posting tentang perwakilan Indonesia dan kita ngerasa fotonya bagus, terus maksudnya dengan dia niat setelah dia foto diedit sedikit gitu ya, mungkin dikasih lebih cerah atau gimana, dan kita kan ngerasa kita juga wakil kita dihargain dan wakil kita diliput, langsung lah hujan itu kalau kita nyebutnya LFI, Love from Indonesia gitu-gitu. Langsung lapaknya rame, ratusan komen Love from Indonesia. Jadi the world see us itu benar-benar kayak yang ya udah, kita adalah fans yang sangat supportive, dan aku juga berharap itu harus bisa berlanjut ya. Maksudnya kadang mungkin kita ada war sedikit ya, mungkin kadang kalau kita disenggol, kalau misalnya ngelabrak balik ya gimana ya, pilihan sih ya. Boleh juga sih gitu loh, tapi ya untuk saat ini aku melihatnya bahwa memang dunia itu melihat pageant lovers Indonesia itu sangat baik. Tapi Dan kalau juga melihat si wakil-wakil Indonesia sendiri gimana? Kalau wakil-wakil Indonesianya sendiri itu mungkin beragam ya. Kalau mungkin kita tuh kalau bisa bilang tuh ada di beberapa pageant itu yang SAS kita kuat banget. SAS itu prestasi kita kuat banget gitu ya. Maksudnya kita selalu masuk ke jajaran top 10, top 5 gitu tiap tahun gitu kan. Ada yang mungkin peringkatnya menurun gitu. Tapi yang menurut aku itu hal yang sangat wajar gak sih? Kan gak mungkin tiap tahun juga kita juara terus atau top 5 terus, kan gak mungkin. Karena kan ini kan lomba internasional, bukan lomba kitanya doang, ngerti gak sih? Karena kan satu dunia ya. Atau maksudnya skala yang besar lah, 60 negara, 70 negara, atau bisa 90, 100 gitu negara. Jadi kita juga gak bisa berharap tiap tahun kita menang. Kita juga gak bisa berharap tiap tahun kita masuk top 5, top 10 gitu kan. Tapi kan yang penting mereka juga sudah memberikan yang terbaik untuk membawa nama Indonesia kayak gitu. Nah, terus jadi gimana caranya Mindot untuk mengatasi tantangan adanya hoax atau misinformasi lah yang tersebar akibat fans internasional yang mungkin
saling senggol-senggolan dan saling banting-membanting Mhm. nih karena pengen wakil negara masing-masing yang menang gitu. Bener. Iya. Kalau aku sih gini, kebetulan, karena gini, enaknya jadi gini, menurut aku ya ketika kita menjadi pageant lovers itu juga salah satu kesempatan kita mengasah kemampuan kita dalam berbahasa Inggris sih. Ya nggak sih? Iya, Karena kan kita that's kan true. bener, That's true. jadi gini, mungkin fansnya itu kan berskala internasional. Mungkin kalau kita cuma pageant lovers yang hanya nonton mungkin pageant Indonesia, ya kita pasti ngomong sama sesama PL pasti bahasa Indonesia, bener nggak sih? Cuma kalau kita sudah berinteraksi dengan PL-PL yang ada di luar, ya kita pasti pakai bahasa Inggris gitu kan. Kita ada latihan, maksudnya kita ada apa ya, berlatih lah untuk komunikasi bahasa Inggris. Jadi kalau mungkin ada sempet memang ada beberapa misinformasi ataupun hoax yang tersebar itu, aku kadang bisa mungkin DM ke si portal ataupun yang penyebar itu. Ini lu dapat infonya dari mana gitu kan. Lalu mungkin kalau Oh, merasa memang nggak benar, kita punya hak kok untuk klarifikasi I gitu. Dan ini see. mungkin baru banget terjadi di event kemarin, tapi nggak enak nyebut eventnya, nyebut ajangnya gitu. Oke. Baru banget terjadi. Jadi Mhm, dari gimana dunia melihat Indonesia nih sebenarnya yang berprestasi nih kalau aku rangkum mhm, ya, yang iya, berprestasi nggak cuma wakil-wakil Indonesia tapi juga fans-fansnya ya benar, karena berhasil mengangkat hype-nya gitu. benar. Mengangkat hype tentang industri pageant nggak cuma dengan skill dari wakil-wakil kita tapi juga skillnya para fans untuk Untuk peres-peres. untuk Oh, ramein mhm, engagement gitu benar benar ya. Jadi benar. Indonesia tuh di mata dunia itu sebenarnya sangat bersinar ya. Sangat bersinar kalau aku Hmm, bisa bilang ya, karena memang oke. kita bisa lihat deh nanti postingan portal manapun dari luar ya yang nge-up, wakil kita ya dengan baik gitu ya. Pasti hujan love from Indonesianya itu banyak banget dan Alright. mereka seneng banget gitu loh. Bahkan ada yang bilang, "Thank you Indonesia, terima kasih." Kan kita ngerasa kita sangat diapresiasi kayak gitu. Shum. Syum. Bagaimana nih sekarang Mhm, tanggapannya Mindo terhadap prestasinya itu ya, prestasi Indonesia mhm, secara spesifik di nasional dan internasional? Karena kan tadi kamu bilang nggak mhm. bisa tiap tahun menang, nggak bisa Benar. selalu top 5, top 10 gitu. Nah, menurut kamu selama ini tuh prestasi yang udah kita capai itu tuh ya, tanggapannya tuh udah adil belum? Karena kan kadang-kadang kayak kalau misalkan dapet juara, ada aja yang nggak setuju, ada Benar. yang cuma 10 besar juga nggak setuju. Nah Mhm. itu tuh udah adil atau belum? Dan apalagi kadang kan kalau abis ada pengumuman suka ada desas-desus, Huru-hara. ih si negara yang itu dia eh, curang loh, yang negara yang ini Mhm. dia lobby-lobby loh. Maksud Benar. lobby-lobby itu Iya, kayak kolusi dan iya, nepotisme mhm, mungkin gitu kan. Jadi kan ada desas-desus itu juga. Nah, jadi mhm. menurut kamu gimana? Is it really fair dan apakah sebenarnya posisi kita di top 10 dan top sekian itu dan apakah sebenarnya posisi kita di top-top sekian itu tuh justified dengan skill kita? Iya. Ini gimana sih? Kalau aku sih melihatnya gini, untuk itu adil apa enggak tentunya, kita kan bukan juri ya, kita nggak tahu ya apa yang dinilai. Kamu kan juri. Ya maksudnya gini, ketika di pageant-ku aku bisa bilang itu justified. Tapi kalau Oke. ketika misalnya pageant yang ada perwakilan Indonesianya dan maksudnya kita hanya sebagai penikmat, penonton gitu loh. Kita nggak bisa mengatakan itu, "Oh itu adil," atau "Itu nggak adil." Itu nggak bisa juga gitu. Karena kita kadang nggak tahu. Karena gini, kenapa pageant selalu ngomong, aku nggak tahu ya, mungkin di berbagai pageant itu selalu bilang, closed door interview nilainya itu paling tinggi. Bener nggak sih? Interview tertutup. Tertutup. Oke. Nah, itu kan tidak diliput oleh media. Yang Oke. tahu tuh hanya juri-juri di dalam. Dan kebetulan kemarin tuh saya ikut memang di salah satu closed door interview di salah satu pageant yang aku jadi juri itu emang bener-bener istilahnya ditanyakan dan memang ketika memang kalau nggak bisa jawab ya nilainya rendah gitu. Memang meskipun Oke. kita dikasih arahan gitu, nilai paling rendah ya nggak mungkin kita kasih 0 juga 10 kan, jadi Mhm. 0 sampai 100 nggak mungkin kita kasih 0 atau 20 gitu loh. Paling rendah 60 saat itu di pageant waktu aku jadi juri. Lalu paling tingginya itu ya 100 lah gitu. Nah tapi saat itu kan terjadi ketika di interview tertutup itu tuh anything can happen gitu loh. Dalam kurun waktu yang sangat singkat mau menyampaikan mungkin pikirannya, kemudian juga nervous, benar nggak sih ketika dalam keadaan yang under pressure seperti itu kan mungkin aja terjadi. Jadi kalau perwakilan Indonesia sendiri sih menurut aku ya, aku juga percaya itu sama yang namanya nasib ataupun garis tangan. Jadi kayak yang maksudnya kita mau yang ngirim kayak gimana pun kalau belum nasibnya untuk jadi winner, aku nggak tahu, aku sih Ya belum percaya hal takdir ini ya. ya, belum takdir, Takdir, gitu loh. yes. Jadi kalau kita udah mau ngirim gimana pun kalau memang belum takdirnya winner,
ya memang belum gitu. Tapi kan Exactly. after Ini yang aku sering balas ke mhm, komentar-komentar yang kadang-kadang tuh suka salty gitu ya, kayak misalkan ngelihat aku glow up atau mungkin aku kayak mhm, I look better than before. Pada iya, suka komen yang kayak kenapa sih nggak kayak gini dari dulu, sejak kamu lagi lomba di Miss bener, World, padahal kayak coy, even if aku dulu pas di Miss World aku secakep Megan Fox ya, mhm, atau secakep siapa tuh Margot Robbie, kalau emang udah takdirnya segitu ya gue gak akan bener, menang juga, iya kayak bener. please come on. Bener, jadi itu make sense gak? Bener gak sih? Jadi gini, kita pasti semua negara ya, bukan Hmm, cuma kita juga pasti pengennya wakil kita punya prestasi tertinggi tiap tahunnya, bener iya. gak sih? Tapi kalau ya kembali lagi kalau memang takdirnya belum menyetujui ya kalau kita nyebutnya apa ya? When the star doesn't align, ya nggak sih ya? Stars doesn't align. Okay, Ya alright, nggak alright. I sih? get it, I get Nggak it. ini juga gitu loh. Nah, terus dampaknya terhadap integritas dan kepercayaannya masyarakat terhadap hasil tiap ajang tuh gimana gitu? Kayak kan balik lagi kayak kamu udah bilang udah mengayomi untuk Mhm. let go dan ikhlas aja, Iya, terima aja, iya, itu bisa jadi karena mungkin emang hasil interview begitu, iya. mungkin karena takdir ya udah ikhlas aja. Mhm. Tapi kan banyak yang tetap jadi bisa aja nggak percaya gitu. Jadi dampaknya gimana nih? Mereka akan tetap percaya nggak dengan ajang-ajang ini gitu? Mungkin kalau ketidakadilan itu sangat nyata ya, sangat obvious, mungkin kita akan yang kayak, "Ih, apaan sih nih ajang?" Ngerti nggak sih? Kita kan juga PL gitu loh. Kalau kayak gitu mungkin ya kredibilitas ajangnya dipertanyakan, itu juga hal yang sangat lumrah sih menurut aku, Oke. gitu loh. Ya nggak sih? Jadi, ya tergantung aja sih bagaimana kita ngeliat, kalau memang masih suka ya tahun depan lanjut silakan nonton, kalau enggak ya udah biarin aja gitu. Daripada karena gini loh, kadang kita juga ngerasa capek nggak sih kalau apa ya, ajangnya kita jelas-jelas mungkin kayak udah ngerasa, ih kredibilitasnya jelek atau apa, tapi kita nge-hate terus ke sana. Apakah dengan mengeluarkan Oh. energi negatif itu, apa lu nggak capek gitu? Kalau aku pribadi gitu ya, ngeluarin energi yang negatif tuh kayak sangat melelahkan. Jadi kalau gue nggak Capek. suka, kadang ya gue nggak suka, ya udah nggak usah gue Mmm, tonton, paling dapat infonya tuh ketika pagi bangun misalnya nonton atau baca berita di portal-portal pageant yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi oke. Jadi apapun hasilnya antara dia cuma place di 40, 30 besar doang, atau mhm, dia berhasil jadi runner up, atau jadi mhm, juara, atau juara. malah unplace, harus Iya, ikhlas karena ya, gitu. logikanya kan dia nggak mungkin mau berangkat ke sana hanya tujuannya buat unplace, bener nggak? Nggak ada dong, lu nggak mungkin kan lu tujuan ke sana ya udahlah I just wanna enjoy every moment, of course we have to enjoy every moment, tapi bukan berarti ke sana itu jadi kayak yang nggak ada goal, nggak ada tujuan Alright. gitu. Oke, sekarang aku mau nanya tentang kekecewaan yang lebih jauh ya. Kalau tadi Iya, kan kekecewaan soal hasil iya, ya, tentang hasil mhm, prestasinya untuk mhm, berapa atau iya, unplace lah gitu. Sekarang aku mau nanya tentang kekecewaannya terhadap yang kayak, mmm karena masalah-masalah yang misalnya yang kemarin viral kayak sexual harassment lah, atau oke, hoax, atau masalah internal gitu. Menurut kamu, meskipun kita udah berprestasi nih di ajang-ajang internasional, udah bersinar namanya, iya, karena adanya masalah-masalah lain itu selain, prestasi-prestasi kita ya, mhm, itu tuh mhm, bikin fans jadi makin gak semangat gak sih? Dan apakah dampaknya jadi bikin generasi-generasi PL selanjutnya tuh malah jadi makin berkurang minatnya untuk mhm, support, eee eee, pageant-pageant kita? Karena kan kita nggak akan menang nih di ajang internasional kalau misalkan nggak ada PL, ya nggak? Kan bener, banyak banget ajang yang mengandalkan vote. Vote bener, berarti dari harus banyak-banyakan orang yang masanya, nge-vote, heeh, masanya. Tapi mhm, kalau misalkan orang-orang yang kecewa dan makin banyak, dan akhirnya minatnya jadi makin menurun, mhm. terus akhirnya jadi nggak ada yang voting, kita gimana dong? Iya, kalau aku sih, melihatnya ya bagaimana, kalau mungkin ya kalau ada isu-isu yang mungkin merugikan kita itu, contohnya yang kemarin tahun lalu ya sempat viral banget tuh yang ada sexual harassment yang ada di salah satu ajang gitu ya. Itu mungkin apa ya, terindikasi gitu. Aku nggak tahu sekarang perkembangan beritanya seperti apa. Nah itu pun jujur itu sedikit banyaknya itu juga mencoreng nama kita di kancah internasional, untuk saat itu. Karena Oh. beritanya itu went very viral, sampai masuk ke portal mana, portal Latin, portal mana gitu loh. Jadi itu sedikit tidaknya apa ya, mencoreng nama kita sih. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita memperbaiki itu sih setelah nama kita tercoreng, terus bagaimana kita membangun image lagi yang bagus, yang baru bahwa, Indonesia maksudnya mungkin ada satu satu ajang yang bermasalah gitu, tapi kan ajang lainnya tidak gitu dan perwakilan kita yang lainnya pun tidak ada dampaknya dari kasus itu gitu. Jadi ya bagaimana kita melihatnya aja sih, I gitu. see, oke. Mhm, Nah, sekarang aku mau nanya tentang, wakil-wakil mhm, yang udah menang di suatu ajang, tapi terus akhirnya dia lomba lagi agar,
bisa berkompetisi di ajang Mhm. lain. Apakah hal tersebut tuh malah bagus atau malah negatif gitu? Jadi kalau bagusnya mungkin dia ada punya pengalaman lebih banyak dan juga Mhm. punya chance lebih besar Betul. untuk menang ya kan, Bener. nambah prestasi buat negara kita. Bener. Tapi, bisa jadi negatifnya itu mengambil kesempatan orang lain yang mungkin bisa jadi lebih berkompeten, Bener. dan kalau orang tersebut lomba malah bisa jadi prestasinya lebih tinggi. Mhm. Jadi menurut kamu responnya gimana nih untuk wakil-wakil kita Iya. ini yang kayak apa istilahnya pageant fighter ya? Crossover, iya, Crossover. pageant fighter atau crossover pageant gitu. Oke, how do Nah, you kalau think? menurut aku sih sah-sah aja ya, karena tiap orang tuh berhak punya mimpi, dan ketika mimpi kita karena gini, mungkin saat ini mimpi kita segini, tapi kan ke depannya ketika mimpi kita lebih besar dan kita mau meraih mimpi itu, nggak ada yang salah. Oke. Karena kan semua kan bertanding dalam posisi yang fair gitu loh. Ketika aku sih melihatnya gini, ketika kamu sudah punya background, punya pengalaman bertanding di ajang lain, tapi ketika kamu memutuskan untuk join lagi ajang itu berarti kamu mulai lagi dari nol, sama-sama orang dari garis start yang sama. Meskipun mungkin kamu punya senjata nih, kamu udah mungkin catwalk kamu udah mateng, public speaking udah bagus, tapi kan startnya juga sama dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk menang. Dan di kita jujur crossover pageant itu tuh belum banyak ya, maksudnya mungkin yang dari pemenang ajang besar ke ajang besar lainnya itu bisa dibilang sih belum ada ya. Tapi yang aku salut banget tuh waktu itu yang pernah terjadi adalah, runner up-nya Miss World, Andrea Benar, Meza, iya. itu dia lomba lagi dan akhirnya menjadi menang Miss Universe. Bukan cuma itu, bahkan jadi Iya. gini, yang lucunya itu, Andrea Meza itu kan jadi first runner up dari Miss World 2017, Iya. ya kan, first runner up, lalu dan dia juga saat itu kan title-nya Miss World Americas, ya kan. Lalu ikut pageant lagi, pageant nasional, berarti gini loh, dia dengan posisi first runner up-nya Miss World, dia merendahkan dirinya lagi, merendahkan posisinya itu lagi untuk ikut pageant nasional dulu nih. Dia kan ikut Nasional, Miss iya. Universe Lomba Meksikonya, nasional ya namanya itu dulu. Mexicana Iya. Universal kalau nggak salah. Oke, Ikut lomba lagi lomba nasional, habis itu menang, terus lomba ke lagi di Miss internasional. Universe. Iya, Itu dan akhirnya keren ya. menang. Memang mungkin Keren banget, keren banget. takdirnya di Miss Universe. Bukan Keren cuma banget. Andrea Meza, Catriona Gray. Oh iya Catriona benar. Gray top Oke, 5 kan, oke, top 5 oke. di Miss World saat itu 2016. Lomba lagi, takdirnya memang di Miss Universe. 2018 dinobatkan menjadi Miss Universe yang ada di Thailand. Dan tahun lalu itu ada di negara tetangga kita, negara Gajah Putih, Thailand, itu tuh winner Miss Supranational 2019, Antonia Porcil itu dia udah winner loh. Dia winner, bukan first runner up, bukan runner up top 5 bla bla. Dia udah winner Miss Supranational yang ada di ajang yang di Poland itu tahun 2019. Dia ikut lagi pageant nasional Miss Universe Thailand saat itu untuk lomba lagi pengen jadi Miss Universe. Tapi mungkin ya memang takdirnya belum ini ya, belum menyetujui gitu loh. Dia menang ajang nasionalnya Miss Universe Thailand ketika dikirim lomba itu tahun lalu tuh dia jadi first runner up gitu, I Miss see. Universe. Oke, udah panjang nih pembahasan kita ya. Mhm. Aku boleh nggak minta jawaban dari satu pertanyaan lagi Boleh nih, dong. Mindot, terakhir Mhm, ya. boleh. Singkat aja. Apa harapan terbesar kamu nih sebagai pageant lovers dan juga apakah mungkin kamu berharap pemerintah bisa lebih terlibat untuk support wakil-wakil kita nih untuk mendapatkan prestasi di internasional, karena kan apalagi kita baru pemilu, udah ada pemimpin baru, kemudian juga ada orang-orang baru di pemerintah, jadi harapannya apa gitu? Oke. Singkat aja. Singkat aja. Kalau aku sih mungkin apa yang aku sampaikan mungkin ada sedikit banyaknya orang yang tidak setuju ya dengan apa yang aku sampaikan. Tapi ini kembali lagi ini pandangan aku pribadi bahwasannya kalau aku sih berharap mungkin pemerintah bisa memberikan support yang lebih kepada perwakilan kita yang akan lomba, karena gimana pun mereka membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Yes. Sama seperti mungkin apa ya yang cabang olahraga itu apa atlet Betul, ya atlet yang membawa juga. nama Indonesia di mungkin olimpiade atau apapun lah itu namanya. Aku nggak gitu paham soalnya nggak aktif di olahraga, jadi mereka membawa nama dan biasa kan mereka kan apa ya dapat support dari pemerintah gitu loh. Dan aku sih berharap mungkin ke depannya ini mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya oleh pemerintah kita yang baru nanti yang akan dilantik bulan Oktober nanti ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin ini aku pribadi ada mungkin yang setuju, mungkin ada yang tidak, tapi this is just my personal opinion. Alright. Thank you so much Mindot, and before you go, Yes. Syum ya. Syum. Supaya kita makin syum dan makin cocok lagi, aku mau gimana? ngajak kamu main game dulu. Oh oke, game Iya. apa nih? Game-nya tuh gampang, cuma tebak foto doang. Ketika kamu lihat foto di layar, kamu harus menebak
nama panjang dan juga Oh, wow. jabatannya. Oh, Oke, wow. ini suatu hal yang cukup mudah karena aku juga bantu siapin Oh, foto-fotonya. oke. Kayak gampang Yes, sih. Gue ini sih yakin 15/15 sih. iya. Kidding. Alright, jadi aku harap ini bisa jadi penutup episode kita yang seru. Semoga bisa jadi manfaat dan juga kamu mendapatkan memori yang indah juga karena udah Oh, seru-seruan oke. sama aku. Oke. Alright, do you wanna Yeah. play the game now? Yeah, of course. Okay. Let's start now. Let's start. Let's go. Mana fotonya? Itu. Kak Ivan Gunawan, founder dari Miss Mega Bintang Indonesia. Prompter apakah benar? Betul sekali. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Dapat Harus 1 dong. poin. 1 poin. Oke. Next. Oh, ini namanya Jasmine Salberg, itu Miss International 2022 dari Jerman. 2002, ya itu ini tahun berapa sih? Iya 2022 dari Jerman. Apakah benar? Iya. Yes, iya benar, dia ikut beberapa pageant juga. Iya. Jadi Benar. 2 ya. Dua. Jasmine Selberg, Miss Benar. Globe Germany 2021, Miss Supranational National Germany Germany 2022, and Miss International 2022. 2022. Slay girl. Slay. Next. Aduh, kayaknya agak susah ya. Oh, Tarina Buotes, dia itu ikut Miss International 2015 kalau nggak salah pakai SAS South Africa. Lalu dia juga first runner up Miss Universe Thailand tahun 2021. Lengkap ya, Say. Kemudian juga tahun ini menjabat Miss Thailand World 2023 yang baru lomba kemarin di India. 2023, ya benar. Oke, apakah benar? Tarina Buotes, yakin banget, gue fans banget tahu sama Tarina Buotes. Iya. 2016 bukan 2015, tahunnya salah, sorry ya. Wow. Tapi tidak mengurangi poin ya guys ya, tidak mengurangi poin. Yes. Udah 3 ya sekarang. Oh iya, dia juga Miss Grand Phuket, benar. Dia juga Miss Grand Phuket. Oke, udah 3 Benar, ya. 3 poin. Dapat ya nama dan jabatan. 4 nih. Oh, ini adalah Enna Sengam Iam, dia itu Miss Universe Thailand tahun 2022. Ini 2000. Ya, 2022. Miss Oke. Universe Thailand 2022. Apakah benar? Let's see. Enna Sengam Iam, Miss Yes. Universe Thailand 2022. Ih, pinter gak sih gue, Wak? Pinter gak sih? 4 Oke. ya udah ya. 4 ya. 4. Oke. Ada hadiahnya nggak sih? Misalnya entah apa kayak tiket jalan-jalan kayak gitu nonton. Bisa Oh, diusahakan. enggak, bercanda. Bercanda. Oke, next pertanyaannya, Say. Ya, durasi. Lala. Ini kita adalah menyebutnya Nyai. Nyai. Nyai Karen Ibasco. Nama lengkapnya adalah Karen Santos Ibasco, Miss Earth 2017 dari Philippines. Apakah benar? Bener dong, Miss Earth Yes. 2017. Dan tahu nggak sih ini fotonya itu diambil di Bali. Oh ya. Jadi tahun lalu Karen Ibasco itu datang ke Indonesia dan jadi juri. Oke. Aja. Ini junjungannya PL Junjungannya Indonesia. PL, Nyai Karen, Nyai Karen, I love you. Oke, next please. Next. Ibu Putri Kuswisnuwardani. Ini tuh sekarang Bu Putri juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan ya, One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, dan juga beliau di Putri Indonesia tuh Dewan Apa ayo? Apa ya? Apa ayo? Tunggu Apa bentar. ayo? Yang pastinya Ayo, apa petinggi ayo? ya. Kita nyebutnya apanya YPIC ya, Putri Indonesia. Bentar, let me think. Kasih poin gak nih? Ya, Kasih tapi poin namanya sih nggak? benar, namanya sih benar, Ibu Putri Kuswisnuwardani. Dia selain One Team Press di Putri Indonesia jabatannya agak apa ya, gue lupa. Kasih poin gak guys? Coba apa ya, bentar. Coba jawabannya bener gak? Namanya benar Kuswisnuwardani. jabatannya? Penasehat utama. Penasehat Dewan- utama. Oke, maaf ya Ibu. Tapi aku tahu, aku sayang banget sama Ibu. Oke. Guys, kasih poin gak? Peres. Masuk. Oke, siap. jadi udah 5 ya sekarang ya? Berapa sih? 5 apa 6? 6 loh. 6 ya? 6 loh. 6, sorry. Enggak sih, enggak tahu deh. Udah berapa 6, guys? 6 kayaknya. Pokoknya banyak deh, pasti benar semua gue. 6. 6, oke. Sium Aku nggak harus tuh? begini terus nih biar aku inget. 6, next. Ini namanya Kim Titisan Goodburn. Ini adalah Mister International 2023 dari Thailand. Kenapa ada U-nya gitu? Kamu naksir Badannya kan? hot banget, Shay. Banyak dan banyak Hayati yang suka sama dia loh. Banyak Oke. banget Hayati yang suka sama dia. Apakah betul? Kim Goodburn, Mr. International 2023. Iya, Berarti dia mixed 7 blood benar. sih, mixed blood Oke. sih. 7. Ini ini adalah bestie kita ya. Ini adalah portal pageant yang bernama Nyai Ratu Bumi. Halo Nyai. Hai Nyai.
Hai, kami di sini. Kapan Nyai mau ke sini? Dan ini membuktikan kalau gue tuh bukan Nyai, ya. Karena kan orang-orang suka bilang tuh kalau aku Mindot ini dan Nyai adalah sama. Tapi enggak kok. Aku sama Nyai itu berteman. Alright, kalau gitu apakah betul? Nyai Ratu Umi salah satu portal pageant. Yes. Ya, portal pageant Indonesia. 8 ya poinnya. 8. Oke. Dan editannya selalu rame loh. Editannya itu selalu seru ya. Next. Ini aduh aku namanya Lupita Jonas. Lupita Jonas artinya apa? Artinya lupa. Lupa itu bahasa ini ya, bahasa PL ya. Ayo, Aduh. aku kasih 5 detik. Nama IG-nya. 5. Aku tahu nama IG-nya itu di Cambodian 1. Ox, tapi dia Mr. Friendship 2023. Aku lupa namanya. Oh, berarti tidak dapat poin. Siapa? Living Whore. Agak susah ya, Wak namanya ya. Living Whore. Dia Mr. Friendship 2023. Iya, jadi dapat poin gak nih? Enggak ya. Ih, gugur. Bye, Gugur kau gugur. sayang, No, no. gugur kau sayang. Masih- namanya gue lupa. Cuma IG-nya gue tahu. Oke, Kamu next. stalker ya. Stalker. Next. Oh, ini anakku ya. Ini adalah Michelle Putri Ayu atau nama lengkapnya kita biasa manggilnya Michelle Ayu. Ini adalah Reina International del Chocolate 2023. Oke, apakah betul? Dan top 10 Miss Mega Bintang juga. Ayu Michelle. Reina International del Chocolate. Yes, hi Michelle. Hi Michelle. Ini anakku. 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 Next. Oh, ini adalah Adinda Krisela. Itu ada Putri Indonesia Jawa Timur 2002. Tunggu, 22. Ini tahun berapa sih? 24. 2023-nya ya Sinta 22. Berarti Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Lalu juga Putri Indonesia Pariwisata 2022. Lalu Miss Supranasional Indonesia 2022 dan third runner up Miss Supranasional 2022. Panjang ya. Apakah betul? Dinda Krisela. Oh, Putri Indonesia Pariwisata 2022, Miss Supranasional Indonesia 2022. Yes, Lengkap, slay. slay. Berarti sekarang udah 9 poin ya? Udah 9. Next. Ini adalah Arboni Gabriel. Dia adalah Miss Universe 2022 hitungannya. Meskipun acaranya 2023. Yang ini yang aku nonton waktu di New Orleans yang tadi aku bilang itu. Pantas hafal ya, Say. Hafal, dia menang. Hafal. Desa menang dari Desa USA. menang. Oke, apakah betul? Yes, Arboni betul. Nola Gabriel, Miss Universe 2022. 2022. Next. Yes, next. Ini Halo Universe. Aduh, gue malu. Ini adalah Anne Jakrajuthatip. Ini adalah sekarang itu owner Miss Universe yang punya saham 50% sekarang. Sebelumnya kan dia 100% dia yang punya. Lalu 50%-nya itu sahamnya dijual ke salah satu pengusaha di Meksiko. Sekarang dia cuma punya 50%. Jadi nama dan jabatannya adalah? Anne Jakrajuthatip. Dia presiden gak ya? Enggak. Miss Universe owner. Oke, Miss let's Universe see. owner. Anna Jakrajuthatip. Wah, kurang Iya. lengkap lu. Oh iya juga kan satu paket ya. Ya, Miss owner Universe, of Miss Miss USA, Universe, ya Miss USA and Miss Miss Teen USA Beauty Pageant Organization. Karena dia belinya waktu kurang lengkap. Enggak, dia belinya satu set. Tapi kan gue tahu sahamnya 50% sekarang. Oke, jadi Sure. kasih poin ya. Kasih 10 ya guys. Udah 10. Next. Ini Papi Nawat ya. Kalau PLPL nyebutnya Papi Nawat. Papi? Nawat Itzara Graisil. Itu tuh presiden dan juga owner sih sebenarnya dari Miss Grand International Organization. Why you call Papi? Gak tahu PLPL manggilnya Papi sih. Papi Nawat gitu. Oke. Ya, aku kan juga ngikut-ngikut PL aja ya. Karena aku PL gitu. Let's see, apakah Nawat betul? Itzara Graisil. Nawat Itzara Grisil, President of Miss Grand International Organization. Yes, dapat 11 poin. 11. Next. Udah, kalau 11 berarti kayak gue cuma salah satu deh. Udah 13 loh. Udah 13 ya? Iya loh. Lupa. Iya kan tadi salah satu yang Mr. Friendship. Bentar, sorry. Salah satu Salah doang loh. salah satu. Oke, Ih, oke. Cuma gara-gara gue lupa namanya ya. Tapi gue tahu IG-nya, tahu jabatannya gelarnya. Yeay! Gara-gara itu kayaknya gak jadi ya dapet hadiahnya ya ampun. Gak sedih. jadi deh. Harus bener semua. Iya, Baru dapet. aduh. Aku harus belajar lagi. Apa? Oh, harusnya dapet Iya tiket loh. travel. Aku harus belajar lagi ya. Nggak jadi. Aku harus belajar lagi ya. Maaf ya guys ya. Aku belum bisa membawa nama Indonesia dengan baik dan benar. Oke, kalau Thank gitu. you Alia for the Thank time. you. Thank you for having me here. Thank you juga udah meluangkan waktu. Semoga kamu puas dengan discussion kita hari ini dan juga Of course semoga dong. teman-teman yang nonton juga lebih
banyak taunya Benar. sekarang, oh ternyata pageant tuh nggak cuma itu-itu aja. Benar. Ternyata ini adalah sebuah perjuangan juga untuk mengharumkan nama Indonesia dan kita semua harus sama-sama saling support ya kan. Nggak boleh bully-bully itu Barbie Enggak, jangan aku dibully. nggak pernah, aku nggak Iya, pernah. udah oke. Kalau gitu sampai ketemu lagi ya di lain Iya. kesempatan Mindot. Bye bye. Bye-bye. And thank you so much teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye bye.